Kemarin terakhir waktu kajian di mall tuh kan ada ibu-ibu gemes banget, "Ih, boleh cubit gak kok Denis?" Udah nggak tahan banget itu, udah sampai dicubit itu. Langsung. Terus kalau kayak gitu, Maksudnya secara live gitu, maksudnya secara langsung? Ya secara langsung lah itu nyaksiin. Ada cubit goib gimana? juga sih Pak, aduh. Nggak, kirain karena Masa di depan Teh Yunda gitu? nggak lihat langsung, kirain diceritain orang atau di video gitu. Ya dia lihat langsung. Nah, ini bagaimana nih? Berarti kan sekarang kan sosok ustadz gitu ya, memang udah seperti ya public figure gitu ya, orang-orang menyukai, orang-orang Ibu-ibu gemes menyegani, gitu ibu-ibu ya. gemes gitu. Nah, dari posisi Teh Yunda sendiri menanggapi itu semua gimana? Karena kan pastinya juga harusnya emang ada batasan-batasan. Benar. Nah, itu gimana tuh Teh? Ya yang pertama kita harus punya komitmen ya sama pasangan, karena ya bagaimanapun memang fitrahnya laki-laki itu kan mendua. Nah, fitrahnya laki-laki itu mendua. Fitrah. Cari konfirmasi ya. Perempuan dan kecenderungan. Makanya laki-laki yang setia itu laki-laki yang mahal luar biasa. Fitrah untuk mendua, tapi dia bisa bisa setia pada satu wanita itu, masya Allah. Itu mahal. Dan punya peluang untuk itu. Dan punya tapi peluang memilih untuk untuk itu. tidak melakukan. itu Makanya kan tingkat lebih- sabar aja ada 3 kan. Sabar yang pertama itu pas lagi musibah. Aduh, gimana kamu dipecat ya, mau gimana lagi? Itu sabar yang paling rendah justru, karena nggak bisa apa-apa. Sabar yang kedua tetap sabar dalam ketaatan. Kita tahu taraweh yang ini sholatnya cepet, kita milih yang sengaja yang panjang. Itu sabar yang lebih besar pahalanya. Sabar yang paling tinggi sabar yang Nabi Yusuf. Udah digoda perempuan yang mau, Cantik Tetap lagi. aja. cantik, tapi tetap aku takut pada Allah. Masya Allah. Punya peluang untuk melakukannya, tapi memilih untuk tidak melakukan, itu sabar yang Masya Allah. Sehingga sabar yang paling mahal ya. Aku yakin kamu punya Masalahnya, udah tahu punya yang mahal tapi suka disia-siain. Itu emang kamu mau. Udah dikasih tahu ada ketiga sabar. Iya. Macam gue gitu. Iya. Aduh. Berarti emang seperti itu, emang kodratnya lelaki itu memang fitrahnya kecenderungannya mendua. Tapi ya kalau misalnya pilih satu itu berarti luar biasa. Nah, ini kita langsung nih menuju ke beberapa berita viral ini, di mana memang ya berarti kan ini ada kecenderungan ke sana gitu ya, dan tampaknya ini sang istri tuh udah, ya saya nggak tahu sih gimana ceritanya gitu ya, tapi kan kita taunya malah dari sang istri yang mengungkapkan cerita tersebut. Hampir di setiap kasus itu, Hampir ya. istrinya yang ngepost. Maksudnya, iya mungkin udah nggak tahan nih kali. Dan mungkin juga itu kayaknya kalau dari setiap kasusnya tuh, mereka tuh ngepost setelah kesekian kali. Iya. Iya, pastinya. Pertama, yang nyampe ngegerebek didatengin ke ruangannya juga kan ada. ada juga Bahkan yang di luar yang bukan public figure ya kan sebetulnya lebih banyak. Lebih-lebih yang datang ke kos-kosannya gitu, yang dia kemudian gerbek. Kemarin bisa lihat tuh gerbek, diajak jalan nggak mau gitu kan. Kita lagi kerja nggak taunya sama supir truk gitu. Iya, ada aja. Ada begitu. Maksudnya, ya begitu lah maksudnya, ya kita lihat dari berbagai kasus yang ternyata bukan cuma untuk status sosial tertentu, ternyata bisa terjadi sama siapa aja bisa. Pas aja, cuman yang itu aja yang kedengeran gitu kan maksudnya. betul. Jadi ya makanya balik lagi kalau ngelihat dari hukum ya, kita bicara hukum dulu ya. Seharusnya suami istri ya seperti pakaian, kalau kata Al-Quran, libasul lahun, jadi pakaian untuk kalian, namanya pakaian saling menutupi. Maka kalau bicara hukumnya, nanti kita lepas selain bicara hukum ya, ya memang sebaiknya aib suami tentu tidak boleh dibuka ke luar. Tapi kita ngerti perasaan wanita, namanya ya bener-bener gimana sih dampingin dari nol, giliran udah sukses dia gimana-gimana sama yang seumuran anak mereka, itu kan bahkan jadi sering jadi film azab juga kan, ide ceritanya kan banyak yang kayak gitu juga kan. Tapi terlepas memang itu sakit hati dan segala macem, ya terus kita mau lihatnya dari ngapain lagi nih, kapan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Meskipun iya dia yang selingkuh, Wallahualam bisa jadi gara-gara dibuka jadi jalan pertobatan suaminya, kepalang malu, akhirnya jadi nggak berani lagi untuk ngelakuin hal yang sama dan sebagaimana macamnya. Dan kalau misalkan itu akhirnya bikin dia jadi tobat juga, alhamdulillah kalau tobat. Untuk dari sudut pandang si istrinya, punten, iya sakit, tapi bisa jadi gara-gara sakitnya itu ngadepin suami yang seperti itu, surgamu lebih terjamin daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia juga nggak usah bilang
Bapak kapan selingkuh Pak? Biar aku dapat penggugur dosa. Nggak gitu juga konsepnya Bos. Ya. Tapi ya benar. Di sudut pandang akhiratnya, si istri itu dia sabar nggak nutupin pahala buat dia. Kan kepahitan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat di sisi Allah. Itu bisa jadi dosanya lebih bersih daripada istri manapun. Dan juga kalau ternyata dosanya udah bersih, bisa jadi derajatnya jauh lebih mulia daripada istri manapun. Tapi kan nyebelin itu suaminya, pengadilan Allah akan ada. Dan kalau kita bicara puas-puasan atas balasan, bakal lebih puas nanti ngelihat si suami dibalas di nanti pengadilan Allah daripada di dunia. Di dunia paling diapain? Paling cuma dihujat netizen. Setelah dihujat netizen, mungkin kerjaannya hilang dan segala macam, tetap masih tidur di spring bed, tetap nggak kepanasan, nggak kehujanan, tetap masih punya makan, tetap nggak pernah kelaparan, tetap tambah gemuk juga. Kalau bicara sekedar balasan di dunia, jadi walaupun iya sih kami paham kalau sampai akhirnya dibuka, tapi kami pengen negasin lagi bahwa dari sudut pandang akhiratnya si istri buka tidak buka kepahitannya itu bisa jadi jalan surga. Kita bicara pengen ke surga itu, ya Allah, Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga pakai cara apa sih? Kadang-kadang wallahu alam, walaupun caranya mungkin nggak enak, nggak disukai, bisa jadi menggapai surganya bisa jadi dengan cara itu. Kalau gara-gara itu akhirnya dia jadi rajin tahajud sang istri, jadi nggak pernah bolos kajian, mulai syar'i, mulai ngapalin Quran, bahkan mengamalkan dan mengajarkannya, bisa jadi ya itu jalan dia untuk ke surganya dari seperti itu. Tinggal nanti ini kita mau fokusnya bahas apa nih? Kalau sekedar cari-cari, ternyata si istrinya dia melayani, batasin suaminya selingkuh, urusan kita apa dengan rumah tangga mereka juga? Kenapa nggak sibuk sama-sama jadi tambah baik gitu? Karena kalau misalkan sibuk nyari siapa yang salah, itu mah udah jadi kelakuannya setan. Surat Al-Hijr ayat surat 15 ayat 39, diusir dari surga, setannya, iblisnya malah nyalahin. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Allah lu disalahin sama dia. Kita sekarang mau nyerahin siapa? Kamu begini, nggak sibuk. Orang beriman itu lebih sibuk mikirin gimana caranya dari setiap kejadian, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Pahit kami paham, makanya kami tetap justru iya wajar kalau sampai isinya kayak gitu. Oh, kalau itu bisa jadi jalan si suaminya tobat juga, ya sudah, udah kepalang, udah kejadian. Tinggal mau pada ngapain nih? Ya dua-duanya baiknya, dua-duanya tambah dekat sama Allah. Kalau Allahnya juga udah benci sama suaminya, mudah bagi Allah matiin suaminya waktu itu juga, waktu lagi zina mungkin, waktu lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Bisa jadi Allah juga ngasih kesempatan, gara-gara dibongkar aibnya sama istrinya, suatu saat dia jadi tobat nasuha. Amin, alhamdulillah kalau bisa kayak begitu. Jadi kita mau fokus bahas apanya lagi nih? Bicara hukum, tadi kita udah. Tapi hukum hanya bicara masalah boleh tidak, ya, mubah, sunnah, makruh, wajib, dan yang lain-lain. Tapi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah, kalau fikih hanya bicara boleh atau tidak, takwa bicaranya yang mana yang Allah suka. Kalau udah bicaranya yang mana yang Allah suka, jadi akan lebih sibuk mikirin, saya mau berbuat keputusan apa ya, yang penting aku tambah disukain Allah aja lah. Dah, bismillah. Dibilang kayak gini waktu itu ada yang nanya kayak gini, seberapa jauh batas ketaatan istri kepada suami? Guru kami Ustadz Budi Asari bilang, suami itu nyaris jadi Tuhan. Kenapa? Kita kan ingat sabda Nabi, kalau aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya, aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi Islam adil dong. Kalau disuruh taatnya sampai segitunya, maka apa ganjarannya? Ya tadi, istri ketika nanti dipanggil ke pengadilan Allah, maka ketika ditanyakan ada kesalahan istri yang di situ ada andil suami, tentu harus ikut dihadirkan di pengadilan Allah. Bener kamu nggak jadi imam yang baik, bener kamu nggak ngajarin, bener kamu bersikap dayuts, membiarkan sehingga akhirnya tidak ada kecemburuan, sehingga akhirnya kamu biarkan istrimu begini dan begitu, sehingga akhirnya ngerembet jadi dosa ini dan itu. Dan demi Allah, yang paling dibutuhkan oleh manusia di hari itu adalah orang yang mau ikut nanggung dosanya. Istri, kalau soal suami kalian itu harus bersiap untuk itu semua. Tapi itu hadisnya berimbang loh. Jadi nggak cuman untuk menunjukkan kebesaran riayah atau kekuasaan seorang laki-laki, tapi Rasulullah itu adil ketika mengeluarkan hadis itu. Jadi itu hadis ada khusus untuk laki-laki, ada juga khusus untuk wanita, perempuan. Jadi kalau untuk wanita diberitahukan hadis yang tadi, agar apa? Agar kita tahu siapa yang harus kita hormati ketika kita sudah menikah. Besarnya riayah kita kepada pasangan kita sebegitunya, sampai kalau ada yang
yang harus kita sujud itu adalah suami kita. Artinya apa? Memang besar sekali ketaatan seorang istri kepada suami. Tapi suami juga harus sadar betul dan jangan besar kepala. Ada hadis lanjutan untuk yang suami. Jadi suami terbaik itu adalah ketika dia dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Jadi adil. Kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baiknya ya. Iya, jadi kalau baru baiknya kata tetangga, ya tetangga kita ke tetangga bisa jadi ada apa. Kalau ke istri, jadi definisi baik itu harus semua aspek gitu ya. Misalnya ngajarin kebaikan, kemudian berlaku baik itu ya. Maksudnya baik. Tapi malah utamanya ke istri gitu. Utamanya kepada keluarga. Dua-duanya punya tanggung jawab luar biasa sih. Tapi dalam artian makanya tadi, meskipun nyaris jadi suami yang tidak boleh ditaati, kalau sudah nyuruh nyembah kepada selain Allah sama pelanggaran syariat itu silakan untuk tidak ditaati ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang itunya mah ya karena tadi suami itu harus nanti bertanggung jawabnya nggak cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ustaz Umar Mita bahkan pernah bilang kayak gini, beliau mengutip seingat saya dari hadis riwayat Ibnu Majah, kalau suami seluruh tubuhnya bernanah luka lalu istrinya membersihkan dengan cara menjilati sekujur tubuhnya, itu masih belum cukup untuk membayar ketaatannya kepada suami sampai segitunya. Tapi ingat, suami untuk dapat ketaatan istri sampai sebegitunya mesti siap nanti di hadapan Allah, istriku biar aku yang menghadapi pengadilan Allah. Tapi justru gara-gara ngadepin Firaun, beliau jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah, Ibunda Maryam, Ibunda Fatimah, putrinya Rasulullah, satu lagi Asia. Kalau kita bicaranya umatnya Rasulullah, banyak bonusnya. Puasa Arafah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Malam Lailatul Qadar, malamnya 1 lebih baik dari 1000 bulan. Beliau kan umatnya Nabi Musa, bonusnya nggak kayak umatnya Rasulullah gitu. Gimana caranya beliau bisa 4 tertinggi? Karena sabarnya bukan sabar ngadepin manusia biasa, ngadepin seancur-ancurnya manusia, Firaun. Dan sabar itu kata Allah Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Satu-satunya pahala yang ganjarannya tanpa batas, unlimited, itu sabar. Jadi kalau misalnya ada yang berkata suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Karena Firaun udah paling parah. Dan Asiyah sanggup dengan tidak meninggalkannya. Wanita soleha mana ada yang gak mau sih? Kalau kita mau jujur-jujuran, tinggalin udah ngaco dia mah, mending saya cari yang lain. Tapi beliau bisa jadi tahu, bisa jadi aku bisa mendapat derajat tertinggi di surganya Allah gara-gara ngadepin manusia sengaco ini. Ketika akhirnya ngadepin, ya Allah ini suami selingkuh, ya Allah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang surganya, bisa jadi bertahan dengan suami peselingkuh itu lebih baik daripada suami setia tapi kita jadi lalai, sholatnya jadi kendor terus, ibadahnya jadi malas terus. Kalau dari sudut pandang akhiratnya, suaminya kelihatannya baik tapi ketika nyantai mah ntar aja gitu. Suami gue asik banget ya gitu. Asik, mau sholat gak setelah sholatnya diborong aja buat 7 harian. Itu udah ngaco itu. Tapi ternyata dari tadi pemaparan Koko itu menarik sih. Yunda dapat ibrohnya, ternyata walaupun kita menghadapi seburuk-buruknya suami ya, seperti Firaun, Bunda Asia, beliau tidak ada kepikiran tuh untuk cari yang lain kan gitu. Sesuai dengan apa yang kita bahas. Artinya kan berpeluang untuk satu meninggalkan. Yang kedua berpeluang juga untuk nauzubillah kan gitu, mencari yang lebih baik. Tapi ternyata ibroh yang kita lihat adalah ketika bertemu nih dengan seburuk-buruknya manusia, ternyata perselingkuhan itu kan bukan menjadi solusi kan gitu. Justru ketika bertahan ternyata ada banyak ibroh yang tadi disampaikan. Sabarmu akan menjadi jalanmu ke surga, keridoanmu dalam menghadapi seburuk-buruknya suami akan menggugurkan dosa-dosa kan gitu. Jadi ya buat yang pelaku selingkuh, ternyata perselingkuhan itu bukan solusi ketika kita melihat pasanganku buruk banget loh gitu. Kadang kan ketika awal mula perselingkuhan itu ya, dari beberapa yang curhat ke Yunda itu, Teh Yunda suamiku itu tidak romantis, Teh Yunda suamiku itu jarang pulang, Teh Yunda suamiku itu begini. Begitupun kalau misalnya nanti suami nongkrong sama teman-teman laki-lakinya, gantian tuh ya kan, dia cerita istriku tuh kalau istrinya, iya istriku tuh bawel, istriku tuh boros, apalagi di tengah ekonomi yang seperti ini dia boros, istriku nggak akur dengan ibuku kan gitu. Ya sibuk dengan mencari keburukan-keburukan. Akhirnya ketika melihat, oh pada satu kesimpulan istriku tidak baik, istriku tidak sempurna, suami
suamiku tidak baik, suamiku tidak sempurna. Gimana kalau aku cari yang lebih baik aja dari dia? Nah, dari situlah itu pintu-pintu untuk perselingkuhan itu gitu. Dari mulai tidak bersyukurnya kita ketika melihat kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Itu menarik banget. Yunda kemarin baru baca buku tentang bagaimana menjaga 5 tahun pernikahan di awal, karena kan Yunda sama Koko juga ini tahun kelima. Jadi ya salah satu untuk menjaga rumah tangga ya dengan iman dan ilmu kan, jadi kita juga sambil terus baca, ngaji gitu. Nah, di dalam buku itu tuh penting banget. Jadi gini, dibilang dalam buku itu, kita dengan pasangan itu yang paling penting adalah komunikasi. Bahkan salah satu komunikasi yang harus terus dilestarikan adalah ngobrol sesuatu yang nggak penting sama pasangan. Receh. Karena ngomongin sesuatu yang nggak penting ternyata itu penting. Saya ngeliat itu lucu banget, itu tanda kita masih deket sama pasangan, masih ada komunikasi. Iya, ini kayak Mimi sama Pipi kan masih apa aja diobrolin, diketawain. Bukan nggak penting lagi, level nggak penting dari yang nggak penting pun diomongin yang nggak penting gitu. Adalah apa? Gitu. Iya, berarti itu masih ada komunikasi, iya, masih ada chemistry. Selama komunikasi itu bagus ya. Bagus, apalagi justru. Kan perempuan 20.000 kata tiap hari. Betul. Dan itu kalau nggak diungkapkan, dia mau ngungkapin ke siapa kan gitu. Nah, itu terbatas nanti pergaulan istri. Tapi gara-gara dia begitu, anak saya nih paling kecil yang bontot ikut cerewet. Apa aja dia sama teman sekolahnya dia omongin dapat. Justru bagus. Berarti dia ngomong kan daripada diem. Dia percaya sama pipinya kan gitu. Jangan sampai dia cerita tentang apa yang dia rasakan, justru mohon maaf sama yang tidak benar gitu, teman-temannya kan gitu, yang kurang benar. Justru kalau kita nih misalnya istri apapun cerita ke suaminya itu bagus. Jadi semua yang anak kejadian cerita di ke rumah, orang tuanya itu bagus sekali. semua yang kejadian di rumah nggak ada yang keluar rumah. Tetap ada. Jadi balik-balik kita dapat report gitu ya, ngapain? Selesai di situ. Jadi yang repot itu kan ketika akhirnya nggak bisa keluar di situ, akhirnya dia nyari jalan keluar yang lain. Curhat Pas sama bukannya sebaiknya jangan ngambil keputusan ketika marah sih. Nabi ngajarin kan, kalau lagi marah ada satu kalimat yang jika dia ucapkan akan meredakan, yaitu kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang tertutup. Lagi berdiri, duduk, lagi duduk, rebahan, masih panas, wudu, udah kepala wudu, sholat. Ya, itu kalau bicara untuk manajemen untuk ke arah sananya nasihat dari Nabi. Tapi kami pengen ngajak untuk lihat dari dilihat dari sudut pandangnya deh yuk. Karena sesuatu itu baru jadi kebaikan atau keburukan kan tergantung sudut pandangnya. Ada orang yang bela-belain keluar duit miliaran demi beli lukisan. Bagi orang yang nggak suka lukisan, ngapain sih? Ya nggak sih? Cuman kan bagi orang yang cinta lukisan itu segalanya loh bagiku. Yuk kita mesti bisa ngambil sudut pandang bahwa yang segalanya bagi kita tuh mudah-mudahan adalah Allah. Jadi ketika aku ngelakuin aku puas nih, mohon maaf, berzina, selingkuh beberapa menit, tapi Allah meninggalkanmu. Jika Allah sudah meninggalkanmu, dia bisa membuat hati istrimu meninggalkanmu, hati anak-anakmu membenci kamu. Karena anak-anakmu membenci kamu, kamu akhirnya membuat si anak itu jadi nggak suka dia perempuan, jadi nggak tertarik lagi sama laki-laki. Akhirnya anaknya terjerumus kepada LGBT. Belum lagi ternyata si perempuan yang tadi ditidurinnya itu ternyata penyakitan, dia akhirnya mulai kena penyakit kelamin, yang ngobatin aja perlu 10 tahun ke depan. Serius, demi nikmat beberapa menit itu rela nggak kehilangan itu semua. Kalau mau bicara ininya makanya dan juga harus dikuatkan dari sudut pandang laki-lakinya. Yuk, jiwa laki-lakinya, jiwa kowawanya, izin ya. Saya pengen ngajak semuanya berpikir, laki-laki itu kalau kamu selingkuh, yang paling berat itu sebetulnya adalah perasaan mengetahui bahwa aku telah menjadi manusia yang serendah itu. Bagi laki-laki ya, laki-laki itu kalau lahan lapar ya, Om Ari misalkan pipi ya, aku lapar aku rela. Tapi kalau aku pulang ke rumah ngelihat orang-orang yang aku sayang kelaparan, bukan yang juga menyakiti aku tuh bukan tangis mereka, tapi perasaan gagal bahwa gue gagal jadi laki-laki ini, gue gagal jadi pria, dan gue tidak terima perasaan diri saya hancur serendah itu. Ketika kamu memilih untuk melakukan selingkuh yang nikmatnya hanya beberapa menit atau beberapa saat itu,
Yuk, tunjukin harga diri laki-lakinya. Kamu rela menjadi manusia yang serendah itu. Sedangkan anakmu memandang kamu sebagai orang yang paling keren. Tapi aslinya kamu ternyata manusia serendah itu. Yuk, harus punya perasaan itu. Laki-laki kan fitrahnya punya jiwa qawamah, jiwa pemimpin. Masa kita rela membiarkan diri kita jadi manusia serendah itu? Jangan, nggak worth it. Na'udzubillah. Kalau kita benar-benar nggak sayang sama diri sendiri, mikir yuk, kalau kita berbuat keburukan itu, bukan cuma diri kita aja yang dibikin akan dapat balasan, tapi justru orang-orang yang kamu sayang. Kita mah emang lebih sering gak sayang sama diri sendiri sih. Apa buktinya kita gak sayang sama sendiri-sendiri? Bikin dosa. Dosa kan dalam bahasa Al-Qurannya salah satu istilahnya nggak salah zunub, tapi zolam tu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena kalau setiap kali dosa yang rugi siapa? Diri sendiri. Satu dunia maksiat semua, Allah rugi nggak? Enggak, yang rugi yang pelaku kemaksiatannya. Tapi karena kamu nggak sayang sama diri sendiri, ya sudah, kamu akan diuji dengan cara lain. Anakmu jadi nggak suka tuh sama kamu, akhirnya dia kabur pergaulannya nggak baik, dia jadi kena narkoba, dia jadi kena LGBT, istri kamu jadinya akhirnya seperti apa, semua bisnismu juga akhirnya jadi carut-marut dan lain-lain. Kenapa yang diambil bukan dirinya? Kadang kan dia bilang, kenapa nggak aku saja yang disakiti ya Allah? Kamu nggak sayang sama dirimu sendiri, buktinya maksiat. Jadi aku ambilnya sesuatu yang kamu cintai. Anakmu jadi gimana? Orang tuamu jadi gimana? Jadi ngerembet juga sebenarnya cara. Dan bukan karena Allah benci. Itu justru ya kan kepahitan tadi ya, penggugur dosa atau peninggi derajat. Bisa jadi gara-gara itu mudah-mudahan wafat dalam keadaan sudah diampuni gara-gara ujian yang dia dapatin di kejadian itu. Masya Allah. Menarik sih. Jadi dosa itu merembet dan ketaatan itu juga merembet ya sayangnya. Kayak yang di Quran surat Al-Kahfi itu ya. Padahal bapaknya yang orang salih, tapi anaknya kecipratan tuh. Yang dibangunkan rumahnya. Sisa Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes sama Nabi Musa. Satu, ngelobangin perahu yang mau dipakai nyebrangin perairan. Kedua, ada anak kecil terbunuh. Yang ketiga, mereka ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh. Di akhir perjalanan disebutkan wa kana abuhuma sholiha, ayahnya anak yatim ini soleh. Karena kadang kalau kita ada nanya ya gimana ya masa depan anak kita, internet mah jadi mengkhawatirkan, pergaulan mengkhawatirkan. Ada guru kami jawabnya kayak gini ke istrinya, apa andil kita sih buat anak kita? Kita yang bikin tangannya gitu, bikin kakinya enggak, bikin alisnya enggak. Kita jangankan suruh bikin orang, gambar orang aja petat-petot nggak jelas, apalagi suruh bikin orang. Tenang, anakmu punya Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan pencipta anak kita, bahwa kita layak untuk menjadi orang tua yang anaknya dijaga. Sehingga lihat, kalau kita baca tafsirnya Al-Kahfi itu ya, itu dari ayat 60 sampai 82, ternyata diceritakan yang soleh bukan bapak kandungnya, tapi bapaknya punya bapak, punya bapak, punya bapak, punya bapak 7 turunan. Jadi kalau ada yang cerita 7 turunan kaya itu bisa jadi dari tafsir ayat itu. Tapi lihat, anaknya tidak diceritakan soleh, tapi karena ayahnya soleh, kita ngebangun bangunan ini, siapa yang bangun? Tukang. Anak yatim itu rumahnya direnov sama 2 orang nabi diutus sama Allah, hanya karena satu alasan, orang tuanya soleh. Masya Allah. Makanya dalam doa juga kita selalu bilang anak dan cucu keturunan kita sampai akhir hari kiamat datang. Dan kita bahas tentang perselingkuhan ini juga bukan untuk menghakimi ya. Betul. Bukan untuk menghakimi, karena sekali lagi kita itu tidak tahu apa yang mereka lalui, baik yang laki-laki kenapa sampai akhirnya dia memutuskan jalan yang salah dengan perselingkuhan. Nauzubillah, itu juga termasuk perzinahan ya. Karena kan zina itu terakhirnya dibenarkan dengan kemaluan. Padahal rentetan awalnya itu tanpa kita sadari dimulai dari zina mata. Prosesnya. Itu prosesnya panjang. Itu udah masuk ke rangkaian perzinahan ya. Itu Mimi prosesnya sangat panjang Mimi. Mulai dari zina mata aja dulu, misal nih. Ini ketemu nih. Kadang kan yang bikin kurang sehat juga circle kita berpasang-pasangan gitu. Ketika kurang menjaga, misalnya terjadi ikhtilat gitu ya, campur baur gitu ya, sudah tidak ada batasan lagi. Kadang reuni, tapi ketika ngelihat istri orang, ketika ngelihat istri orang cantik juga tuh, istri di rumah pakai daster, itu kan diawali dari apa? Mata. Dan setan menghiasinya supaya lebih indah. Dimulai dari mata, habis dari mata pikiran. Kepikiran, mulai stalking.
mulai stalking. Jempol Udah mulai ikut kepikiran, habis itu terjadi komunikasi kan Ini peran gitu. besar ya. Habis terjadi komunikasi karena timbul apa ya, empati, mungkin ya Ada keseruan lah. ada keseruan, kecocokan, mungkin kecocokan dari segi penderitaan mungkin yang dialami di rumah. Iya, Biasanya itu ya yang diangkat ya, benar. Misalnya suamiku tidak perhatian, istriku tidak perhatian. Cocok tuh, kita match. cocok. Kita adalah korban dari suami istri yang tidak perhatian kepada kita. Itu diawali dari ternyata ada kita cocok ya dari segi penderitaan. Itu aja bisa jadi jalan zina hati. Akhirnya timbul kecocokan dan itu dibenarkan nanti nauzubillah akhirnya adalah ketika mereka memutuskan check in di hotel berdua. Membenarkan itu penting kelamin fazinya. Iya. Nah, tapi berarti itu ya memang berarti iblis cuma tinggal ngasih ide ya sebenarnya. Gini ya. Ketika udah mulai ada Makanya kan katanya was-was syaitan. Allah tuh ngasih tahu, inna kaida syaitona kana doifa An-Nisa 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Apa yang membuat jadi kuat? Kalau kita ladenin. Iya. Reuni nih. Kan ada grup reuninya, ada nomornya nih. Mulai dulu aja. Yang baik dulu aja chatnya. Kan ada template-nya ya. Assalamualaikum Ukti ya. Chatnya aja malam ya. Selin ya. Gitu kan, ketika udah diladenin mulai cerita, kadang ya itulah langkah syaitan ya. Makanya kata langkah kan dalam bahasa Arab itu khittah, tapi di Al-Quran tidak menggunakan bentuk mufradnya tapi jamak, khutuwat, langkah-langkah. Khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Langkah-langkah setan bahwa distegahkan itu adalah musuh mereka yang besar tuh, syaitan itu. Jadi syaitan tuh bisa sabar banget, kalau perlu diajak ke kanan dulu, ingetin tahajud dulu aja. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Udah tahajud belum? Ceweknya balas lagi, ini aku juga lagi ruku bang, itu yang rusak. lagi ruku. Bentar ya bang, ayat terakhir. Iya, maksudnya kalau dari begitu akhirnya udah chatting, akhirnya nyaman ya, nggak cukup deh kayaknya kalau misalkan di WA doang. Gimana kalau kita besok makan siang? Rusak. Tapi kalau dari asal pertama Assalamualaikum Ukti udah langsung diblok, selesai urusan. Belum ada perasaan yang tidak boleh timbul. Baru jadi kuat kalau diladenin. Bapak cobain jadi cobaan. Cobaan buat saya, Pak. Cobaan. Makanya jangan dicobain. Ini cuma cobaan Karena doang. dari awal bahkan udah langsung jangan dekati zina, bahkan godul basor udah tundukkan pandangan. Karena kalau udah nyampe ke tahap diladenin, berat. Ibarat tiap ini belum jadi pohon gede yang susah untuk digergaji, baru jadi tunas sudah dicabut. Gitu. Karena lebih mudah nyabut tanaman toge daripada tanaman yang udah gede, pohon kurma segede gitu misalkan. Makanya perintahnya bagi tegas. laki-laki perintahnya itu tundukkan pandangan mata, karena dilebihkan laki-laki itu dilebihkan pada matanya. Jeli, pandai kalau- mencari yang menonjol. Kalau perempuan, Yang nggak ada jadi ada gitu di mata nih. makanya kan Bintitan. makanya kan ada bercandaan emak-emak ya di kampung Yunda, katanya begini, kalau misalnya nih suami istrinya meninggal dunia, terus kalau ke pemakaman pakai kacamata hitam, kira-kira kenapa? Karena lagi nengok ini siapa nih yang Mantap. berikutnya. Mantap. Yang next gimana? Who's next? Benar. Apa? Itu menarik karena dari kasus yang terjadi, fakta hari ini adalah rata-rata tingkat perselingkuhan itu adalah dengan orang terdekat. Orang terdekat. Nauzubillah, dokter misalnya dengan perawatnya. Nauzubillah, pramugari dengan pilotnya. Karena memang ya cinta itu kan dalam syair Arab juga dikatakan cinta itu tumbuh seiring dengan seringnya kebersamaan. Yunda sama Koko juga awalnya itu kagak cinta kan, karena kita dijodohin. Tapi karena tiap hari ketemu dia lagi ya, dengan lelucon dia lagi. Lama-lama kan kangen juga gitu. Nggak ada kok nggak ini ya, kecarian kan gitu. Oh, sama Mbak Teteh, saya juga dipaksa. Saya nggak tahu lagi gimana lagi ya, agak sedikit ya gitu lah. Tahu lah yang percaya. Ya nggak bisa nolak, jadi karena kemauan orang tua. Udahlah. Iya kan, jadi karena seringnya kebersamaan itu, maka bagaimana nih agar suami istri itu menjaga keawetan hubungan intim mereka ketika berada di rumah, sehingga mereka keluar rumah itu dalam keadaan aku sudah cukup di rumah. Karena udah kata cukup itu kan cinta penting, ini. iya. Kata cukup itu kan penting. Yang pertama, aku sudah cukup terpuaskan dari, aku sudah cukup terpuaskan dari mataku. Istriku cantik di rumah. Artinya bukan cantik dia benar-benar fisiknya seperti artis Korea, tidak.
dengan keteduhan akhlaknya kan gitu, keteduhan matanya menangis mendoakanku, artinya aku sudah cukup dengan terpenuhinya mataku melihat istriku di rumah. Yang kedua, aku sudah terpuaskan dan tercukupi dengan istriku yang sudah memasak untukku, untuk anak-anakku, dan bahkan aku sudah tercukupi dengan, mohon maaf, pelayanan suamiku tentang kemaluanku kan gitu. Makanya kata ulama, kalau kita kepengen menjaga suami kita itu, puaskan dia pada 3 hal. Yang pertama matanya, yang kedua perutnya, dan yang ketiga adalah kemaluannya. Matanya adalah kita sebagai istri, makanya kita harus menjaga penampilan. Kayak Mimi juga kan, walau sudah usia seperti ini tapi masih tetap cantik kan, kayak anak ABG kan gitu. Itu tujuannya untuk apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan mata suami, bukan untuk mata-mata yang lain kan gitu. Sambil mata suaminya nggak ngeliat hal. Nah itu nanti itu nanti Buya yang bahas gitu ya. Ini kalau dari segi perempuan kan gitu. Jadi kita cukupi itu. Kalau udah kata itu cukup, dia keluar rumah juga anteng aja karena sudah di rumah sudah cukup. Kata cukup itu kan penting ya. Kalau kita merasa tidak cukup cantik, tidak cukup enak masakannya, tidak cukup puas pelayanan ininya kan gitu ya, keluar bakalan jelalatan tanpa disertai iman tentunya. Maka yang pertama, perempuan di dalam rumah, ayolah bismillah, baju-baju daster yang udah bolong-bolong itu kita sedekahkan, kita buang, kita ganti dengan baju-baju seksi yang tidak kalah dengan artis Korea kan gitu. Cuma ini laksanain aja gitu. Ya, mau gimana pun ya tetap namanya laki-laki itu dilebihkan pada matanya kan. Misalnya contoh sederhana, kalau misalnya nih laki-laki dijodohin ya, dia pasti apa pertama kali yang dia lihat? Cantik apa enggak kan gitu. Nah, baru nanti dia melihat yang lain. Kalau perempuan kan dipuaskan pada pendengarannya. Oh ternyata itu tuh ketua ini, itu tuh direktur ini kan gitu. Pendengaran dia itu baik loh, dia tuh sama keluarganya sayang. Dari pendengaran aja belum melihat orangnya. Ketika melihat orangnya hitam tapi baik, kadang diterima sama perempuan. Dilebihkan pada pendengarannya. Yang kedua adalah sebagai istri ya, di rumah apa makanan kesukaan suami, masakin gitu. Jadi dia itu merasa cukup lah, aku cukup mata, aku cukup merasa kenyang, aku cukup dari segi terpuaskannya hasrat itu kan gitu. Ketika dia sudah merasa cukup, ya keluar rumah dalam keadaan plong, lega, aku siap. Jadi dia udah nggak cari apa-apa lagi karena udah ada semua gitu udah ya. Ada semua. Nah tapi ini dijadikan alasan bahwa sudah tidak ada cinta. Nah kalau ini gimana tuh? Ya dari sisi kebutuhan, kebutuhan udah dicakupi semua, ternyata rasa gitu lah. Rasa, taste, orang pasti punya alasan pembenaran lah. Tapi kan memang kita juga tidak bisa pungkiri juga bahwa memang ternyata misalkan cinta itu memang jadi alasan utamanya. Nah itu gimana tuh? Karena ada juga beberapa yang memang dibilang bahwa ya gimana udah nggak ada cinta, mau dia udah kasih servis atau aku pun mau berusaha tapi nggak ada cinta. Tapi terkadang si laki-laki ini ya tidak bisa memberikan keputusan apakah dia mau selesai atau tidak, tapi dia malah memilih untuk keperselingkuhan gitu. Nah ini gimana? Jadi tentang taste atau rasa itu sesuatu yang bisa ditumbuhkan bersama. Harusnya berapa banyak pasangan muda, kalau kita kan bicara pasangan muda karena kita masih seusia segini, berapa banyak pasangan muda yang memutuskan bercerai muda, tapi ketika mereka berusaha nih, oke, aku perbaiki diri, kamu mau perbaiki diri, oke, aku perbaiki diri, ayo kita jalan bareng. Ketika berusaha untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik dua-duanya, komitmen untuk ayo kita bareng-bareng lagi, itu sesuatu, cinta itu seiring berjalannya waktu akan tumbuh dengan komitmen bersama, saling memperbaiki diri bersama, belajar bersama, menuntut ilmu bersama. Karena kan sekali lagi kebersamaan itu nanti yang akan menumbuhkan cinta itu lagi kan gitu. Ya itu yang kau tahu dalam Islam yang mempersatukan awalnya bukan cinta. Tapi itu dia visi misi yang sama. Sama-sama naksir nih, hidungnya tipe aku banget, kulitnya tipe aku banget, tapi dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran. Kan nggak nyambung. Akhirnya capek kalau dilanjutin. Tujuannya udah sama, itu ibarat saya dari Jakarta, dia dari Bogor, pengen sama-sama ke Bandung, nyatu di angkot yang sama. Nama angkotnya pernikahan. Ketika udah nyatu di satu angkot yang sama, kan pasti tetap akan ada masalahnya. Ban kempes, ban bocor, bensin habis, dan lain-lain, nyasar. Tapi ketika akhirnya ada masalah, kan yang di dalam pasti ngobrol, ini masih ke Bandung nggak teh?
Iya, ya udah ngapain atuh saya ganti angkot, belum tentu dapat angkot yang baru, mana di tengah tol bisa jadi ketabrak. Ketika udah tujuannya sama, mau ngejar apa sih? Mau ngejar yang cantik. Tahun depan akan ada selalu wanita yang lebih cantik. Tahun depannya akan ada lagi. Tahun depannya akan ada lagi. Tahun depannya akan ada lagi. Sampai diri ini sudah tidak diminati oleh yang muda-muda lagi. Karena kitanya yang sudah kisut. Ya, kitanya yang udah tidak membuat yang muda-muda itu tertarik. Maka satu, di situ juga jangan lupa, kadang yang kurang dari manusia itu minta tolong sama Allahnya. Kayak pernah ada yang bilang, kok pengen bangun tahajud gimana ya? Udah alarm 3, bangunin istri, bangunin istrinya teman, dan merembet semua. Aduh. Dan yang lain-lain ya kan, bangunin anak, minta tolong bangunin orang tua, masih nggak bangun, udah minta tolong ke Allah belum? Ya Allah, beres sholat isya coba, biasanya minta macam-macam, ya Allah pengen tahajud ya Allah. Kalau Allah udah pengen bangunin, nggak pakai alarm dia bangun, digigit nyamuk. Tapi kan kata Allah bangun ya nggak? Karena kan kita kurangnya minta tolong ke Allahnya suka kurang. Dan lagi laki-laki tuh sebetulnya ya yang saya rasain nggak minta macam-macam sebetulnya. Sekedar mendapati bahwa di rumahnya ada seorang istri, akan selalu ada orang yang misalkan dimanapun aku berkarir, sebak-bek apapun aku di luar sana, seberapa diremehin pun aku di luar sana, aku tahu ada satu wanita yang akan tetap mendukungku dan taat kepadaku. Itu menenangkan loh.